Ku akhirnya menyanggupi untuk bertemu. Setelah hampir 3 minggu, perempuan itu menerorku lewat pesan singkat dan juga telepon. Dari pintu masuk kafe kecil, tempat yang sudah kami sepakati untuk bicara, di salah satu mall tengah kota. Kulihat ia berjalan dengan tergesa-gesa. Matanya celingukan hingga akhirnya terpaku ketika melihatku di meja paling sudut. Maaf, aku terlambat. Kamu tahu kan, Jakarta selalu macet. Ia mengempaskan pantatnya pada sofa di depanku, bahkan sebelum sempat dipersilahkan. Perempuan itu memakai terusan selutut berwarna merah gelap tanpa lengan. Sekar dengan logo salah satu brand ternama menutupi lehernya yang jenjang. Begitupun dengan tas tangan dan stiletto yang mengetuk-ngetuk lantai ketika ia berjalan, seolah-olah menunjukkan di kelas mana ia berada. Riasan wajahnya juga cukup mencolok untuk mengunjungi kafe kecil ini. Satu hal yang aku pahami dari tampilannya, ia mungkin sudah jauh-jauh hari mempersiapkan outfit apa yang akan dikenakannya ketika kami berjumpa, dan ingin mengintimidasiku dengan semua kemewahan yang melekat pada tubuhnya. Kamu mau minum atau makan sesuatu? Tawarku yang langsung disambutnya dengan gelengan. Selama beberapa saat kami hanya diam. Awalnya kupikir ia akan datang dengan penuh emosi, memaki atau berteriak karena mengabaikannya berhari-hari. Tapi tidak. Ia terlihat seperti anak kucing yang kedinginan karena diterpa hujan. Rapuh. Tampilan sempurna itu tak bisa menyamarkan luruh sorot matanya. Udah lebih 2 minggu dia gak pulang, ucapnya lirih. Lalu meremas-remas ujung jemarinya gelisah. Ia menunduk seperti tak berani menatap wajahku. Dia di rumahku beberapa hari ini. Mendadak mulutku terasa kering dan asam. Ku sambar rokok di atas meja, lalu menyulutnya. Aku tidak suka perasaan tidak nyaman yang menjalar di perutku yang sudah sejak tadi ku tahan sebelum ia datang. Suara denting gelas dan dengungan pembicaraan pengunjung kafe menjadi latar saat aku dengan sabar menunggu apa yang ingin ia sampaikan di pertemuan kami ini. Mata dengan maskara tebal itu mengerjap, dan setetes air mata jatuh dan membasahi pipinya. Tolong, suaranya tercekat. Tolong kembalikan suamiku, Reta. Makin lama, tetesan air matanya mengalir makin deras, hingga ia kesusahan menyekanya. Aku tak tahu harus berkata apa. Tanpa sadar, ku hirup rokok dengan kuat hingga napasku terasa sesak dan mengembuskannya dengan hati gundah. Bagaimana caranya mengembalikan suaminya kalau aku tak pernah mengambilnya? Lelaki itu juga suamiku. Ia ku kenal sekitar 16 tahun yang lalu ketika kami masih berseragam putih abu-abu. Ia sahabatku dan juga cinta pertamaku. Kami dua sejoli tak terpisahkan, hingga akhirnya perempuan ini hadir dan mencurinya dariku. Bukankah kamu yang mengusirnya? Tanyaku datar. Teringat jawaban Pras saat aku menyindirnya karena masih saja mendekam di rumahku berhari-hari. Tak kusangka ternyata ia telah menghilang lebih dari 2 minggu dari rumah Laila. Jadi kemana ia sebelum ke rumahku? Laila mengambil tisu dan mengelap sudut matanya.
Kami udah biasa bertengkar dan biasanya dia paham aku gak pernah sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku membutuhkannya. Anakku selalu memanggil-manggil ayahnya. Bahunya berguncang meredam isak tangis. Hatiku seperti dikucuri air es. Anak, ya anak. Hal yang belum bisa ku berikan pada Pras. Hingga akhirnya ia terpaksa menikahi perempuan ini. Kamu kan bisa menghubunginya langsung dan membicarakannya masalah ini baik-baik, ucapku enteng. Walau di dalam hati berkecamuk. Sesungguhnya aku tidak peduli dan tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ia menatapku sejenak, kemudian mendeci sinis. Kamu pikir untuk apa aku menghubungimu? Dia gak pernah mengangkat teleponku sejak meninggalkan rumah. Jadi, apa yang kamu harapkan dariku? Aku mencoba berbahasa basi. Aku tahu dia selalu menurut apapun katamu. Tolong pujuk dia agar pulang ke rumahku. Aku selalu tak habis pikir dengannya. Terlalu blak-blakan dan suka meminta hal yang sekilas terasa konyol, tapi juga egois. Rasanya baru kemarin ia bersimpu di kakiku, memohon agar bisa menikah dengan Pras. Dan sekarang berlagak sebagai nyonya besar. Wajahnya terlihat sembab, maskaranya luntur, meninggalkan bercak kehitaman di sekitar mata. Menyedihkan. Ku embuskan asap rokok pelan, membentuk bulatan-bulatan putih yang akhirnya memudar. Sesaat aku ingin tertawa. Aku ingin menertawakan nasib kami berdua, tapi tak kulakukan. Pras pasti akan pulang ke rumahmu atas kemauannya sendiri. Aku gak bisa membujuknya, Laila. Dia pria dewasa yang punya kendali atas hidupnya. Hanya itu yang bisa aku katakan. Laila menatapku lekat. Ada yang berbeda dari raut wajahku. Seperti ada sesuatu yang ingin ia utarakan, tapi ragu. Selama beberapa saat ia hanya diam, hingga akhirnya bersuara juga. Apa kamu membenciku, Reta? Suaranya sangat pelan, lebih mirip sepertiku, Maman. Aku tak menyangka ia menanyakan hal itu. Setelah semua yang terjadi, mengapa baru sekarang ia ingin mengetahui bagaimana perasaanku? Jujur saja, aku tak tahu apa yang kurasakan pada Laila. Aku sudah mati rasa. Apa itu penting? Ku jejalkan putung rokok pada asbak. Ya, dan juga tidak. Aku hanya penasaran. Aku perempuan yang jahat kan? Ia tersenyum getir. Aku mencoba menebak-nebak apa maksud di balik pertanyaannya. Laila terlihat begitu rapuh dan seperti menanggung beban yang teramat berat. Pandangannya begitu kosong, persis seperti bertahun-tahun lalu saat kami bertemu di sebuah acara yang diadakan BHJ. Awalnya dulu aku memang menggoda Pras. Dia tampan dan punya banyak uang. Apalagi ku dengar berkali-kali kalian gagal memperoleh anak. Ucapannya terasa begitu menusuk. Namun, aku sudah kebal. Aku sudah lama berdamai dan menulihkan hati dan telinga mengenai hal itu. Mengapa harus tersinggung kalau kenyataannya memang begitu? Aku belum bisa memberinya anak, sedang perempuan ini bisa. Walau begitu, tetap saja aku ingin memakinya. Apa ia pikir
Aku manusia berhati besi yang tak punya perasaan. Ia melanjutkan ucapannya sambil menatapku gelisah. Kemudian ketika dalam perjalanan dinas ke Bandung, "Hentikan," suaraku bergetar. Aku sudah lama tahu keseluruhan ceritanya. Mendengarnya kembali, apalagi dari mulut Laila, hanya akan membuat luka lamaku kian meradang. Ratusan hari aku mencoba menghapus memoriku tentang skandal itu. Dan sekarang ia memuntahkan kembali ke hadapanku. Aku mencintainya, Reta. Aku hanya ingin dia tahu kalau aku benar-benar mencintainya. Selama ini dia pikir aku hanya mengejar uangnya. Laila kembali terseduh. "Pulanglah," ucapku lelah. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Laila tertegun, lalu mengalihkan pandangan ke arah lain. Kurat kepedihan terlihat jelas pada wajahnya. Seperti pesakitan yang menunggu vonis dari hakim. Pasrah. Namun apa peduliku? Nasibku tak lebih baik darinya. Kami sama-sama dipermainkan oleh cinta keparat dari laki-laki yang sama. Sama-sama terluka tanpa berniat untuk benar-benar menyembuhkannya. Konyol bukan? Menit demi menit berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya ia bangkit, merapikan skrafnya, dan melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya yang tinggi semampai perlahan menghilang di keramaian. Siapa yang akan menduga gadis lusuh itu bisa berpenampilan seperti ini sekarang? Ia terlihat modis dan kaya. Barang-barang branded yang melekat di tubuhnya. Tentu saja aku tahu bukan barang murah. Pras sepertinya tak segan-segan mengamburkan uang untuknya. Perasaan tak nyaman kembali menjalar di perut dan membuat jantungku berdebar-debar gelisah. Seperti dibayangi oleh sesuatu tak kasat mata yang membuatku merasa cemas dan terancam. Seharusnya aku tahu hal ini akan terjadi. Seharusnya aku tidak menyerah dan tetap bertahan dengan pengabaianku pada pesan-pesan yang dikirimkannya. Seharusnya kami memang tidak boleh bertemu kembali. Jemariku bergetar saat menyambar sebatang rokok untuk meredam semua kecemasan ini. Tak lama, batuk tanpa henti menyerangku. Ku ambil sapu tangan dan menutupkannya ke mulut dengan napas tersenggal. Setelah berhenti, kulihat bercak darah di sana. Bagus, Reta. Sudah 3 kali aku mendapati ada bercak darah yang ikut keluar ketika dilanda batuk hebat. Berbagai kemungkinan penyebabnya sempat terlintas di pikiran, tapi segera ku tepis. Rumah tanggaku saja sudah cukup kacau. Aku tidak mau menambahnya lagi dengan bayang-bayang ancaman penyakit. Ku lempar tisu bernoda darah itu ke dalam tong sampah dan segera beranjak ke basement tempat mobilku terparkir. Maria baru saja mengabari kalau ia ada keperluan di kantor ayahnya. Sedangkan ada beberapa orang yang datang ke tempat kami. Relawan yang ada cukup kewalahan sehingga ia menyuruhku segera kembali. Aku tiba di kantor 45 menit kemudian dan langsung disambut Rara, mahasiswi psikologi yang sebentar lagi akan diwisuda. Ia salah seorang relawan dan sering menghabiskan waktu di sini bersama 2 orang temannya yang lain. Itu ada kasus KDRT kayaknya. Lebam semua wajahnya, Mbak, bisiknya. Ketika aku melemparkan pandangan penuh tanya pada sosok perempuan muda yang sedang menelungkup di atas meja. Aku hanya mengangguk
lalu menghampiri perempuan itu. "Selamat siang, Mbak. Yuk masuk ke ruangan saya," sapaku sambil memeluk bahunya. Ia menongak dan menatapku agak terkejut. Matanya terlihat memerah, seperti baru habis menangis. Di sekeliling matanya ada luka lebam membiru. Aku tak melepaskan pelukan hingga kami masuk ke ruanganku, dan ia akhirnya duduk di sofa. "Ceritalah," ucapku sambil mencoba tersenyum. Sungguh sangat susah untuk mengabaikan pemandangan mengenaskan dari sosok di hadapanku ini. Tidak hanya ada luka lebam di sekitar mata kirinya, batang hidungnya juga diplester. Mungkin patah terkena tonjokan. Selain itu, sudut bibirnya robek dengan luka yang hampir mengering. Pemandangan yang sebenarnya cukup sering ku temui. Aku nggak tahan lagi, Mbak." Ia kembali menangis dengan bau bergunjang. Untuk beberapa saat, aku membiarkannya melepaskan semua beban emosinya. "Dipukuli suami?" tanyaku sambil menyodorkan tisu. Setelah tangisnya mulai reda, ia hanya mengangguk. Aku membaca sekilas biodatanya pada dokumen yang diberikan Rara tadi. Sonya Dewanti, usia 24 tahun, status di KTP tertulis belum kawin. Sejak kapan? Ia merapikan rambutnya yang awut-awutan dengan jepitan, lalu berkata lirih. "Beberapa bulan belakangan ini, dia mulai bertingkah kasar setelah hubungan kami diketahui istrinya." Sesaat aku tertegun. Rasanya aku pernah berasa pada situasi ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika seorang gadis begitu depresinya karena hamil di luar nikah dengan lelaki yang baru terakhir ia akui kalau sudah beristri. Ia takut lelaki itu tidak mau bertanggung jawab dan hampir saja mau mengakhiri hidupnya waktu itu. Laila. Ya, Laila dulu cukup sering mengikuti acara-acara yang diadakan BHJ. Aku pernah memberikan dukungan moral padanya agar tak putus asa dan mendorongnya untuk terus menuntut lelaki itu agar bertanggung jawab. Hanya saja aku terlambat mengetahui kalau lelaki itu adalah suamiku sendiri. Kamu tahu lelaki itu udah beristri ketika dia menikahimu. Aku tak kuasa menahan nada suaraku agar tidak meninggi. Entah mengapa, tiba-tiba saja aku geram pada perempuan di hadapanku ini. Sonya mengangguk pelan. Dia bilang dia nggak bahagia dengan istrinya. Dia bilang dia mencintaiku, Mbak. Matanya berkaca-kaca. Begitukah yang dikatakan Pras dulu ketika berselingkuh dengan Laila? Aku masih ingat betapa ia menyangkalnya habis-habisan dan bersimpuh memohon maaf di kakiku. Katanya ia dijebak Laila, tapi siapa peduli? Yang jelas ada benihnya yang sudah tumbuh di rahim Laila. Benih yang selalu kurindukan bisa tumbuh di rahimku. Aku menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Cinta gak akan menyakiti, bukan? Aku tersenyum sedih sambil mengamati bekas luka di wajahnya. Apa yang membuatnya memukulimu seperti itu? Lanjutku kemudian. Dia udah jarang mengunjungiku, sedang aku butuh dia. Aku sedang hamil dan dia menyangkal kalau ini anaknya. Lalu kami bertengkar hebat. Ia menutup wajahnya. Tangisnya kembali pecah. Apa rencanamu? Aku ingin menggugatnya atas kasus penganiayaan.
Aku akan bercerai dan meminta ganti rugi dan juga nafkah untuk anakku nanti. Semburnya berapi-api. Tolong aku, Mbak. Tolong carikan pengacara yang bisa mendampingiku. Tenanglah. Yang harus kamu pahami dulu, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan enggak mendapat hak apa-apa secara hukum negara dari ayahnya. Apalagi suamimu juga enggak yakin kalau itu anaknya. Kulihat ia tertegun. Tapi kita bisa saja menggugatnya atas kasus penganiayaan. Hiburku. Nanti urusan hukum bisa kita serahkan kepada yang lebih paham. Nanti bisa meminta pandangan Maria yang lebih mengerti soal itu. Sonya menyusut air mata, lalu mengelus perutnya yang terlihat membuncit. Aku terenyuh melihatnya. Tak lama kemudian, mengalir semua cerita awal pertemuannya dengan sang suami. Sesekali ia tersenyum saat mengenang masa-masa bahagia bersama pria yang itu. Kamu harus kuat demi anakmu. Jangan putus asa dan bertindak bodoh yang justru membahayakan calon anakmu. Pesanku sebelum akhirnya ia pamit. Makasih udah mendengar semua unek-unekku, Mbak Reta. Ia memelukku erat hingga akhirnya beranjak pergi. Aku tercenung cukup lama setelah kepergiannya. Suasana hatiku ikut memburuk. Mungkin pertemuan dengan Laila tadi menjadi salah satu pemicunya. Mengapa ia sesedih itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga mereka? Aku benci mengakui kalau aku ternyata peduli. Tak mau berlama-lama memikirkan perempuan itu, aku justru mengeluarkan sebuah foto dari dalam laci. Foto pernikahanku dengan Pras 7 tahun yang lalu. Betapa senyum bahagia yang terukir di wajah Pras saat menatapku di dalam figura. Terasa memuakkan saat ini. Siapa sangka lelaki yang sudah bersumpah setia padaku tega mengkhianati pernikahan kami. Reta, aku ingin kamu menjadi kekasihku sepanjang usiaku. Aku ingin menghabiskan waktu denganmu selamanya. Aku ingin menikahimu. Apa kamu mau? Lamaran indah itu diucapkannya di hari ulang tahunku ke-24 dan disaksikan semua sahabat-sahabat kami yang hadir. Waktu SMA, ia selalu memanggilku Queen, Ratu. Aku ratu dan ia rajanya. Begitu yang selalu ia dengungkan ketika kami membangun istana cinta. Hingga akhirnya datang penggoda bernama Laila yang menghancurkan segalanya. Tanpa sadar, air mataku menitik di atas foto yang dilapisi kaca yang berada di pangkuan.